Shalom saudaraku, damai sejahtera Tuhan beserta dengan kalian semua, dan semoga saudara-saudara sekalian berada dalam kondisi sehat. Dan dalam bagian ini kita akan kembali membahas mengenai pernyataan Ustadz Yahya Waloni dan juga Ustadz Khalifah. Dan karena itu mari kita dengarkan sama-sama pernyataan para mualaf ini yang sekarang dalam agama barunya sudah menjadi Ustadz. Dan berikut adalah pernyataan-pernyataan mereka berkaitan dengan kekristenan. Tidak pernah ketemu setan, nanti di Islam. Pernah istri saya hamil dari Sulawesi Barat. Dia mau pulang melahirkan, saya sendiri mati mobil saya di tengah hutan Sulawesi Barat, namanya Pasangkayu, Sulawesi Barat. Lewat di atas mobil saya, pok 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 pok, kepalanya terbang, ususnya juga terbang, baunya seperti anyir ikan, bau amis. Dia lewat di mobil saya, istri saya sudah berangkat. Oh begini setan. Di Kristen nggak pernah ketemu, karena memang sama-sama setan. Memang sama-sama setan. Bagaimana mau ketemu? Sama, di gereja tidak ada setan intip-intip dari jendela. Yang ada setan itu di masjid. Itu jadi di jendela-jendela itu setan itu. Nah, saudara-saudara sekalian, apa yang dijelaskan oleh beliau ini seperti yang teman-teman lihat di screen. Di bagian di dalam Amsal pasal 16 ayat yang ke-25, ada jalan yang disangka lurus tetapi ujungnya menuju maut. Kemudian di dalam kitab Matius pasal 7 ayat yang ketiga yang berbunyi bahwa mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui. Nah, mengenai apa yang dikatakan oleh Ustadz Yahya Waloni dan kemudian berkata bahwa kekristenan atau orang-orang Kristen itu sama seperti setan, saya pikir ini adalah pernyataan-pernyataan yang kemudian bersifat sangat menghakimi tanpa dasar yang jelas. Dan karena itu saya pikir apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus ini di dalam Matius pasal 7 ayat yang ketiga memiliki relevansi untuk menanggapi apa yang dikatakan oleh Ustadz Yahya Waloni. Kemudian bukan hanya beliau saja yang pernah juga membicarakan tentang kekristenan setelah berpindah dari kekristenan atau setelah keluar dari kekristenan. Berikut ini kita akan mendengarkan pernyataan dari Ustadz Khalifah. Jauh sekali perbedaannya dengan orang Kristen. Simpel saja. Orang Islam itu, Pak, wajahnya bercahaya, saya bilang bersih, berseri-seri, betul. Kenapa? Karena dia sering berwudu, ya kan? Minimal dalam sehari 5 kali basuh muka, jadi kelihatan cahayanya. Sebagaimana Allah firmankan, ya kan? Simahum fi wujuhihim min athari sujud. Di wajah-wajah orang mukmin itu, kata Allah, tampak bekas-bekas sujud, berseri-seri, bercahaya. Mohon maaf, Pak, wajah-wajah orang Kristen itu, mohon maaf, seram-seram, ya kan? Jelek-jelek, ya kan? Kenapa? Makannya saja yang haram-haram, babi, anjing, na'udzubillah. Makannya saja yang haram-haram, babi, anjing, na'udzubillah. Mohon maaf, Pak, seperti wajah Bapak, saya lihat seram, takut, saya pun takut melihatnya. Nah, saudara-saudara sekalian yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus, dalam bagian ini Ustadz Khalifah ini membicarakan tentang perbedaan antara penganut agama Islam dengan penganut agama Kristen, dan perbedaan seperti yang sudah dia sampaikan dalam bagian ini adalah berkata dengan melihat dari wajah. Dikatakan orang Kristen wajahnya jelek-jelek, sedangkan yang beragama Islam wajahnya berseri-seri. Oke, saudara-saudara sekalian, ini justru menunjukkan bahwa Ustadz Khalifah ini tidak mengerti substansi di dalam hal melihat atau menilai perbedaan keyakinan. Karena yang menjadi poin penting untuk menilai perbedaan agama itu setidaknya ada 2 hal yang saya tulis sebagaimana kalian lihat di screen. Yang pertama adalah substansi menilai agama itu dibagi dalam setidaknya ada 2 hal. Pertama adalah kitab suci, dan yang dimaksudkannya adalah ajaran-ajaran yang dimuat di dalamnya. Jadi untuk menilai perbedaan agama, misalnya agama Kristen dengan agama lainnya, maka yang digunakan adalah kitab sucinya, bukan wajah orang-orang yang menganutnya. Kemudian bagian yang keduanya adalah Tuhannya, sifat dan cara berkomunikasi dan juga relasinya dengan umatnya. Jadi 2 poin ini yang menjadi hal utama untuk membedakan atau untuk menilai suatu agama. Kalau di dalam kekristenan kita menggunakan kitab suci yang disebut dengan Alkitab. Kemudian kalau di dalam kekristenan kita mengenal Tuhan dengan sebutan Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, atau kemudian kita juga menyatakannya dengan ungkapan Allah Tritunggal. Dan kemudian berkaitan dengan sifat Tuhan, misalnya di dalam kekristenan Ia adalah Allah yang mengasihi umatnya. Tapi yang paling menariknya adalah setelah pernyataan beliau ini menjadi viral di media sosial, kemudian beliau ini membuat sebuah video klarifikasi
Dan sebenarnya sih saya pikir ini bukan sebuah klarifikasi, karena di dalam video ini beliau ini atau Ustadz Khalifah ini sama sekali tidak mengakui bahwa apa yang dikatakannya sebagaimana yang sudah kita lihat tadi tidaklah dimaksudkan demikian atau tidaklah bermaksud untuk mengejek. Mari kita lihat sama-sama nih pernyataan klarifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Dari video ini, saya Ustadz Muhammad Khalifah Sinaga ingin memberikan klarifikasi atas video-video yang beredar di sosial media, baik YouTube, Facebook, dan lain sebagainya. Video-video potongan ceramah-ceramah saya yang dimana dalam video itu seolah-olah. Nah, lihat ya saudara-saudara sekalian, beliau menggunakan istilah seolah-olah tentang videonya yang dipotong kemudian beredar di media sosial, yang mana seolah-olah, padahal kalau kita memperhatikan video yang beliau ucapkan tadi dan video yang beliau ucapkan, sangat jelas bahwa bukan lagi seolah-olah, memang pasti ia menyatakan sebuah ucapan yang bersifat mengejek. Karena itu mari kita dengarkan sekali lagi nih, ini pernyataannya tadi nih. Wajah-wajah orang Kristen itu, mohon maaf, seram-seram, ya kan, jelek-jelek, ya kan, kenapa? Ya kan, jelek-jelek, ya kan, kenapa? Di dalam video itu sangat jelas bahwa ia berkata jelek-jelek. Lalu kalau ucapan jelek-jelek itu maksudnya kemana lagi? Coba, tentu saja ini ucapan untuk mengejek. Dan beliau dalam video klarifikasinya ini sama sekali tidak memberikan pengakuan. Ini kelanjutannya nih. Menjelekan agama dahulu saya. Padahal kalau ditonton 1 jam video ceramah saya itu, di sana saya menceritakan seputar kedahsyatan orang-orang yang masuk Islam, mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala, termasuk saya. Di sana saya menjelaskan, menceritakan pengalaman pribadi saya tanpa sedikit pun ingin menyinggung perasaan siapapun. Kalau ada yang tersinggung, saya atas nama pribadi bermohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan teman-teman semua memaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah saudaraku, dalam bagian ini ada satu poin penting yang perlu untuk diluruskan, karena dalam bagian atau dalam cuplikan video klarifikasi Ustadz Khalifah ini sama sekali tidak ada bagian yang menunjukkan bahwa beliau ini mengaku salah atau mengaku bersalah atas ucapannya karena berkata orang Kristen itu jelek-jelek. Bahkan beliau malah menggunakan istilah seolah-olah, dan kemudian diteruskan lagi tadi, sama sekali tidak bermaksud menyinggung perasaan siapapun. Dan kalaupun ada yang tersinggung, beliau sampaikan beliau mohon maaf. Nah ini sebenarnya pernyataan-pernyataan yang sedikit berkontradiktif, tidak selaras, karena di bagian awal seolah-olah, kemudian tidak bermaksud menyinggung, tetapi kemudian kalau ada yang tersinggung maka mohon maaf. Tetapi yang paling penting adalah karena beliau tadi sudah menjelaskan bahwa dalam video itu sebenarnya durasinya tidak segitu, tapi itu durasi yang panjang. Bisa saja durasinya panjang, bisa saja 1 jam, 2 jam. Tetapi di dalam durasi yang panjang itu, satu hal yang menjadi fakta yang tidak bisa dibantah adalah beliau membicarakan tentang kekristenan, dan secara jelas beliau mengucapkan istilah dengan berkata orang Kristen itu jelek-jelek. Sudah sangat jelas bahwa ucapan orang Kristen itu jelek-jelek adalah sebuah ucapan yang bersifat ejekan. Tidak lagi bisa diterjemahkan, oh itu kekhilafan, oh itu tidak bermaksud menyinggung. Lalu apalagi arti dari orang Kristen jelek? Jadi sudah sangat jelas bahwa ucapannya tentang kekristenan itu, orang Kristen jelek-jelek berbeda dengan agama Islam, berbeda dengan orang-orang yang menganut agama Islam wajahnya berseri-seri. Oke lah kalau beliau mengklaim bahwa wajah orang yang beragama Islam itu berseri-seri karena mereka sering wudhu, silakan saja, terserah, itu kan beliau yang menganut agama itu, maka dia berhak untuk membicarakan tentang agamanya di dalam komunitasnya. Tetapi mengenai ucapannya bahwa orang Kristen itu jelek-jelek, sebenarnya adalah sebuah ucapan yang tidak bagus. Dan kemudian kalau misalnya ini dijadikan, bukan hanya misalnya, tetapi karena beliau tadi menjadikan ini sebagai salah satu unsur untuk membedakan penganut agama Kristen dengan Islam, maka ini pernyataan yang tidak relevan. Karena seperti yang sudah kita lihat tadi, teman-teman bisa memperhatikan di screen, bahwa untuk melihat perbedaan orang yang menganut agama itu substansinya ada 2 hal. Pertama, kitab sucinya, kemudian Tuhan yang menyatakan diri di dalam kitab suci itu. Jadi saudara-saudara sekalian, saya pikir apa yang disampaikan oleh Ustadz Khalifah dalam bagian ini di sini tidak ada unsur bahwa dia merasa bersalah atau kemudian menyadari kesalahannya. Justru dia berusaha untuk menutupi hal itu, dan ini saya pikir perlu untuk kita berhati-hati supaya hal-hal seperti ini justru nanti tidak membentuk sebuah opini bahwa kita orang-orang Kristen lah kemudian, atau orang-orang yang kemudian men-share cuplikan video itu yang kemudian membuat atau berusaha menciptakan sebuah image yang negatif terhadap beliau ini. Padahal pada faktanya memang beliaulah mengucapkan hal yang demikian.
Jadi sekian saudaraku, semoga bagian ini memberikan edukasi yang baik kepada kalian semua. Dan pada akhirnya damai sejahtera Tuhan beserta dengan kalian semua. Dan Tuhan Yesus memberkati.